Halo semuanya, selamat datang dan selamat bergabung di kanal Porpro Study. Untuk yang baru pertama bergabung atau baru pertama menonton, Porpro Study merupakan salah satu dari anggota Porpro Group selain In4Pro dan DJ Porpro. Nah, di kanal Porpro Study kita akan bahas beberapa soal, latihan-latihan soal dan materi-materi pelajaran khususnya matematika dan fisika. Dan untuk video kali ini kita akan bahas materi angka penting dalam fisika. Oke, kita langsung mulai saja. Apa itu angka penting? Nah, angka penting adalah angka-angka yang diperoleh dari pengukuran atau hasil pengukuran yang terdiri dari angka pasti dan satu angka terakhir berupa angka taksiran. Jadi misalnya gini, kalian mengukur panjang sebuah meja atau panjang buku menggunakan penggaris. Maka setelah kalian mengukur, kalian akan mendapatkan hasil pengukuran berupa angka atau bilangan ya kan, dan juga satuan. Nah, di dalam angka-angka itu terdapat angka pasti dan angka taksiran. Biasanya taksirannya 1. Nah, kesemuanya itu disebut dengan angka penting. Sebagai contohnya, misalnya di sini ada hasil pengukuran berupa angka, yaitu 8,75 satuannya cm. Katakanlah ini kita mengukur panjang sebuah buku ya, atau lebarnya gitu. Nah, di sini 8,75 itu semuanya adalah angka penting. Sehingga bilangan 8,75 memiliki 3 angka penting atau 3 AP. Jadi angka penting kita singkat jadi AP saja. Nah, dari ketiga angka penting ini, angka 8 dan 7 merupakan angka pasti. Sementara 5 adalah angka taksiran. Disebut angka taksiran karena angka 5 ini sebenarnya angka yang masih diragukan. Mengingat ketika kita melakukan pengukuran menggunakan alat ukur, pasti alat ukurnya itu tidak sempurna ya kan, sehingga pasti ada nilai ketidakpastiannya. Nah, 5 ini termasuk ke dalam nilai yang tidak pasti, sehingga disebut dengan angka taksiran. Sekarang kita langsung saja masuk ke aturan angka penting. Untuk aturan yang pertama, semua angka bukan 0 termasuk angka penting. Sebagai contoh, misalnya ada nilai 12,31 km. Nah, di sini keempat angka ini termasuk angka penting, sehingga dia memiliki 4 angka penting. Contoh lain misalnya 1236. Ini juga memiliki 4 angka penting. Atau contoh desimal misalnya 15,6319. Nah, di sini totalnya ada 6 angka ya, dan ke-6 angka ini juga termasuk angka penting. Jadi ada 6 angka penting, di mana angka 9 di sini termasuk angka taksiran tentunya. Aturan yang kedua, semua angka 0 di antara 2 angka atau lebih bukan 0 termasuk angka penting. Nah, jadi angka 0 yang terletak di antara angka yang bukan 0 itu juga termasuk angka penting. Sebagai contoh, 303 meter. Di sini 3 angka penting ya, ini saya salah tulis. Sini ada 3 angka penting, yaitu 3, 0, dan 3, masing-masing angka penting. Atau contoh lain misalnya 1,067 mm. Nah, di sini 0-nya juga termasuk angka penting selain 1, 6, dan 7. Berarti bilangan ini memiliki 4 angka penting. Aturan yang ketiga, untuk bilangan yang kurang dari 1, angka 0 di sebelah kanan tanda koma dan sebelum angka bukan 0 pertama adalah bukan angka penting. Ya, jadi di sini berkaitan dengan bilangan yang sangat kecil ya, yang kurang dari 1. Berarti bilangan desimal atau 0, gitu. Pasti kalian sudah sering lah menjumpai angka-angka seperti ini. Sebagai contoh, ada 0,021. Nah, di sini angka pentingnya hanya ada 2, yaitu 2 dan 1 saja. Sementara angka 0 yang di sebelah tanda koma ini atau sebelah kanan koma itu bukan angka penting. Apalagi 0 yang ini ya. Nah, jadi yang termasuk angka penting hanya 2 dan 1 saja. Atau misalnya 0,000907. Nah, di sini angka pentingnya hanya ada 3, yaitu 9, 0, dan 7. Sementara 0 yang di sebelah kiri 9, 0 yang ini sampai 0 yang di dekat tanda koma, itu juga bukan angka penting. Nah, kalau 0 yang di antara 9 dan 7 termasuk ya, karena ini sesuai dengan aturan yang kedua tadi. Atau contoh terakhir, misalnya 0,00093076. Maka angka pentingnya ada berapa? Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka penting yang saya garis bawah, yaitu 9, 3, 0, 7, dan 6. 5 angka penting.
Nah, sementara 0 yang di sebelah kanan tanda koma itu bukan angka penting. Kita lanjut di aturan yang keempat. Angka 0 sesudah tanda koma dan posisinya sesudah angka bukan 0 termasuk angka penting. Ya, kita masih bahas bilangan desimal ya, atau bilangan yang punya koma-koma gitu. Misalnya 2,30. Nah, di sini 0-nya juga termasuk angka penting. Sehingga totalnya ada 3 angka penting. Yang kedua, misalnya 17,390. Nah, di sini ada 5 angka dan 5-5-nya juga angka penting. Berarti totalnya ada 5 angka penting. Contoh yang ketiga, misalnya 12,3990. Nah, di sini nolnya juga termasuk angka penting. Berarti ada 6 angka penting ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau contoh terakhir, 12,00. Nah, ini juga angka penting semua. Termasuk 0 yang berdua ini angka penting. Berarti ada 4 angka penting. Atau misalnya 12,009. Nah, ini juga termasuk angka penting semuanya, berarti 5 angka penting ya. Oke, untuk yang terakhir, aturan yang kelima. Untuk bilangan yang lebih besar atau sama dengan 10 yang memiliki angka-angka 0 di deretan akhir, sebaiknya ditulis dalam bentuk notasi ilmiah. Oke, jadi ini untuk angka yang besar ya. Yang paling kecilnya itu 10 dan yang besarnya itu ya di atas 10 gitu. Misalnya 100 km. Si 100 km ini memiliki 3 angka penting ya, yaitu 1, 0, dan 0. Ada 3 angka penting. Nah, 100 km kan bisa kita konversikan. Masih ingat ya cara mengonversi satuan? Misalnya kita konversikan ke kilometer ke meter, maka 100 dikali 1000 jadilah 100.000 meter ya kan. Nah, apakah jumlah angka pentingnya berubah? Tidak. Jumlah angka pentingnya tetap 3, yaitu 1, 0, dan 0. Sementara 0 yang terakhir ini, 3 0 yang terakhir ini bukan angka penting. Nah, tentu ini akan menimbulkan kerancuan gitu ya. Karena kita mikirnya pasti harusnya ini juga masuk angka penting. Nah, oleh karena itu, biar nggak rancu, si 100.000-nya sebaiknya kita nyatakan dalam notasi ilmiah. Jadi 100.000 kita buat jadi 1,00 dikali 10 pangkat 5. Kenapa pangkat 5? Ya karena ada 5 buah 0 di belakang 1. Kan tanda komanya di belakang 1 ini. Ternyata ada 5 buah 0 di belakang tanda koma. Atau 5 angka di belakang koma. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ada 3 angka penting. Yaitu 1, 0, dan 0. Ada 3 angka penting. Atau misalnya contoh lain. 130,91. Nah, ini awalnya punya 5 angka penting. Katakanlah ini satuan kilogram. Lalu kita ubah ke satuan gram. Berarti kita kalikan 1000 ya. Berarti 130.910 ya. Nah, kita kalikan 1000 berarti 130.910. Maka jumlahnya ada berapa angka penting? Masih tetap 5 angka penting, yaitu 1, 3, 0, 9, dan 1. Nolnya enggak? Ya, nolnya enggak. Tapi biar gampang kita ubah ke notasi ilmiah berarti 1,3091 dikali 10 pangkat 5. Oke, selanjutnya kita akan bahas aturan penjumlahan dan pengurangan angka penting. Nah, aturannya seperti ini. Hasil akhir hanya boleh mempertahankan tempat desimal atau jumlah angka di belakang koma sebanyak besaran dengan tempat desimal paling sedikit atau jumlah angka yang di belakang komanya paling sedikit. Oke, biar gampang kita langsung ke contoh saja. Misalnya di sini ada 3 besaran atau 3 bilangan gitu ya. Untuk bilangan yang pertama di sini ada 3 tempat desimal atau 3 TD ya. 3 tempat desimal atau 3 angka di belakang koma kita nyebutnya gitu kan. Oke, besaran atau bilangan yang kedua ada 2 tempat desimal atau 2 angka di belakang koma. Dan yang terakhir hanya ada 1 tempat desimal atau 1 angka di belakang koma. Nah, dari sini kalau kita ikuti aturan yang di atas, maka jawaban atau hasil penjumlahan harusnya memiliki 1 tempat desimal. Karena dia bilang harus memiliki tempat desimal yang paling sedikit. Nah, sekarang kita coba jumlahkan. Ini 1, ini 4, ini 9, oke, koma. 3 tambah 6, 9, berarti 13 tambah 4, 13, tambah 1, berarti 5, dan 1. Oke.
Hasilnya adalah 153,941. Nah, karena kita pengennya satu tempat desimal sesuai aturan tadi, maka ini kita bulatkan menjadi 153,9. Gimana caranya pembulatan? Nah, perhatikan, kita pengennya hanya sampai di angka 9 gitu ya, atau satu angka di belakang koma. Sementara di belakang angka 9 ada angka 4. Nah, angka 4 ini kan kurang dari 5. Ya, angka 4 kurang dari 5. Maka kita melakukan pembulatan ke bawah. Sehingga si 4-nya hilang, nah 9-nya tetap. Kalau dia lebih besar dari 5, maka kita melakukan pembulatan ke atas, berarti menjadi 154,0 kalau dia lebih besar dari 5. Oke, contoh yang kedua. Di sini ada dua tempat desimal atau dua angka di belakang koma. Di sini juga dua tempat desimal. 0 kita ikutkan ya. Nah, kalau di sini ada 0 tempat desimal atau nggak ada angka di belakang koma, harusnya di jawabannya nanti juga 0 tempat desimal atau yang paling sedikit gitu ya. Nah, sekarang kita coba jumlahkan 6, 7 tambah 3, 10, simpan 1, jangan lupa tanda koma. 5, 8, 2, dan 2. Nah, maka di sini sesuai dengan aturan seharusnya tidak memiliki tempat desimal atau tidak ada tanda koma, maka kita bulatkan menjadi 228. Kenapa? Karena 0 ini kan kurang dari 5 ya, kurang dari 5. Jadi kita bulatkan ke bawah menjadi 228. Kalau ininya lebih besar dari 5, katakanlah 6 atau 7, maka kita bulatkan ke atas menjadi 229 gitu. Oke, jadi ada berapa angka penting yang kita miliki. Nah, untuk soal yang pertama tadi, jawabannya kan 153,9 ya. Berarti jumlah angka pentingnya ada 4 angka penting. Ya, ada 4 angka penting. Kalau di soalnya tadi kan ini 6, ini 4 angka, ini 2 angka. Nah, hasil akhirnya 4 angka penting karena aturan tanda desimal tadi. Kalau untuk soal yang kedua, hasil akhirnya hanya ada 3 angka penting. Oke, 3 angka. Oke, sekarang kita lanjut ke aturan perkalian dan pembagian. Oke, saya geser dulu. Nah, untuk aturan perkalian dan pembagian bisa kita lihat aturannya terlebih dahulu. Hasil akhir hanya boleh mengandung angka penting sebanyak besaran atau bilangan yang angka pentingnya paling sedikit. Nah, jadi letak perbedaan antara aturan perkalian, pembagian, dan penjumlahan dan pengurangan. Kalau yang perkalian dan pembagian, yang dilihat adalah banyaknya angka penting. Ya, khususnya angka penting yang paling sedikit. Itu untuk aturan perkalian dan pembagian. Kalau untuk aturan penjumlahan dan pengurangan tadi, yang dilihat itu bukan jumlah angka pentingnya, tetapi tempat desimal, khususnya tempat desimal yang paling sedikit atau tanda koma. Itu aturan penjumlahan dan pengurangan. Sekarang kita back to perkalian dan pembagian. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. Nah, di sini ada 3,42 dikalikan dengan 2,2. Kita cek terlebih dahulu 3,42 ada berapa angka penting? Ya, ada 3 angka penting. Ada 3, 4, dan 2. Sementara 2,2 hanya ada 2 angka penting. Nah, sesuai dengan aturan yang mana hasil perkalian atau pembagian hanya boleh memiliki angka penting yang paling sedikit. Berarti harusnya di hasil perkalian ini hanya boleh mengandung 2 angka penting. Sekarang kita coba kalikan dulu ya. Seperti biasa, perkalian biasa, 2 kali 2, 4, 2 kali 4, 8, 2 kali 3, 6. Oke, 2 selesai, kita lanjut ke 2 ini sampingnya. 2 kali 2, 4, 2 kali 4, 8, 2 kali 3, 6. Baru kita jumlahkan. Oke, 4, 8 tambah 4, 12, simpan 1, 6 tambah 1, 7, tambah 8, 15, simpan 1, berarti 7. 7, 5, 2, 4. Ada berapa angka di belakang koma? Kita cek. Ini ada 2 angka, ini ada 1 angka di belakang koma ya, berarti harusnya ada 1, 2, 3 angka di belakang koma, 1, 2, 3, berarti hasilnya 7,524. Oke, karena dia paling sedikit 2 angka penting, maka yang kita ambil hanya ada 7 dan 5 saja, berarti 7,5. Kita bulatkan ya. Nah, cara membulatkannya kita perhatikan angka di belakang 5, yaitu angka 2. Nah, si 2 ini kurang dari 5 kan? Karena dia kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah, jadilah 7,5. Kalau misalnya dia 6 gitu ya, ini 6 ya. 6 kan lebih besar dari 5, maka kita bulatkan ke atas, berarti jadi 7,6. Tuh.
Oke, lanjut. Soal kedua, di sini ada 3 angka penting, yaitu 6, 7, dan 1, sementara yang bawahnya juga 3 angka penting. Nah, kalau dia sama seperti ini, ya sudah, samakan saja, jadilah 3 angka penting. Nah, ini gampangnya, kalau dia sama-sama, angka pentingnya sama, gitu. Sudah, kita kalikan seperti biasa, 176, ya kan? 2 kali 7, 14, simpan 1, 2 kali 6, 12 tambah 1, 13. 3 kali 1, 3. 3 kali 7, 21, simpan 2. 3 kali 6, 18, tambah 2, 20. Oke, kita jumlahkan 1, 9. 6 tambah 4, 10, berarti 13. Simpan 1, berarti 5, 1, 2. Oke, 1, 2, 3, 4. Nah, semuanya ada 4 angka di belakang koma ya. Ini 2, berarti 4 angka di belakang koma. Maka hasilnya juga 4 angka di belakang koma. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Nah, kita pengennya harusnya ada 3 angka penting. Berarti yang kita ambil hanya 2, 1, dan 5. Nah, kita bulatkan. Nah, kita bulatkan kemana? Lihat angka sebelah kanan angka 5. Kan angka 3 nih. Nah, angka 3 ternyata kurang dari 5. Atau lebih kecil dari 5. Berarti kita bulatkan ke bawah. Maka hasilnya adalah 21,5. Nah, ada 3 angka penting ya. 3 angka penting. Oke, sekarang kita coba latihan soal nomor 1 dan nomor 2 serta nomor 3 juga. Oke, nomor 1 ini penjumlahan. Kita cek dulu tanda desimalnya atau tempat desimalnya. Di sini ada 3 tempat desimal. Besaran yang kedua juga ada 3 tempat desimal. Besaran yang ketiga ada 2 tempat desimal. Berarti kita lihat yang paling sedikit kan 2. Berarti di hasil akhir harusnya 2 tempat desimal. Kita coba jumlahkan. 6 tambah 1, 7. 2 tambah 3 itu 5, tambah 9, 14, simpan 1. 9 tambah 1, 10, tambah 7, 17, berarti 19, simpan 1. Jangan lupa tanda koma. Ini tanda koma. 3 tambah 1, 4, tambah 1, 5, tambah 6, 11, simpan 1. 7 tambah 1, 8, tambah 4, berarti 12. 121,947. Nah, kita hanya ingin punya 2 tempat desimal saja. Berarti yang kita ambil hanya 9 dan 4 ya kan? 9 dan 4. Tapi lihat di belakang 4 adalah angka 7. Kita lihat angka yang di belakang 4 ya. Atau angka terakhir di bilangan pentingnya, yaitu angka 7. Nah, angka 7 lebih besar dari 5 ya kan? Lebih besar dari 5. Berarti harus dibulatkan ke atas. Kan ke atas. Berarti jawabannya bukan 121,94, bukan ya, tetapi 121,95. Ya, kita bulatkan ke atas. Jadi 0,95 karena si 7 ini kan lebih besar dari 5. Oke, lanjut ke soal kedua. Di sini ada 3 tempat desimal. Besaran yang kedua ada 2 tempat desimal dan besaran terakhir hanya ada 1 tempat desimal. Otomatis jawabannya juga hanya boleh memiliki 1 tempat desimal. Oke, kita coba kurangkan. 9 dikurang 0 berarti 9. 9 dikurang 6 itu 3. 7 dikurang 3 itu 4. 4 dikurang 2 itu 2. Tanda koma. 6 kurang 2, 4. Kurang 1, 3. 3 kurang 1, 2. Dan 7 kurang 0, 7. 723,239. Nah, kita pengennya 1 tempat desimal saja, berarti hanya sampai 2 ya. Nah, di belakang 2 adalah tanda angka 3. Angka 3 itu lebih kecil dari 5, berarti kita bulatkan ke bawah. Ke bawah. Jadilah 723,2. Ada berapa angka penting? Ya, ada 4 angka penting. Kalau di sini, di soal nomor 1 tadi ada 5 angka penting. Lanjut ke soal terakhir, kita masuk ke perkalian. Nah, di sini ada berapa angka penting? Ya, ini ada 4 angka penting ya. 6, 1, 3, dan 0. 0 termasuk angka penting di sini. Kalau yang bawah ada 2 angka penting. Sesuai dengan aturan perkalian tadi, kita hanya boleh mengambil yang angka pentingnya paling sedikit. Berarti di sini untuk nomor 3 hanya boleh mengandung 2 angka penting. Kita coba kalikan seperti biasa. 4 dikali 0, 0. 4 kali 3, 12. Simpan 1. 4 kali 1, 4. Tambah 1, 5. 4 kali 6, 24.
Sekarang 2 kali 0, 0, 2 kali 3, 6, 2 kali 1, 2, 2 kali 6, 12. Baru kita jumlahkan 0, 2, 5 tambah 6, 11, simpan 1, 4 tambah 1, 5, tambah 2, 7, ini 4, 1. Nah, tanda komanya ada di mana? Caranya ya kita tentukan dari soal ya, berdasarkan soal ya. Ini 2 angka di belakang koma, ini 1, berarti totalnya 3. 1, 2, 3, berarti di antara 7 dan 1. Nah, jawabannya berarti 147,120. Nah, di sini kita hanya diminta untuk memiliki 2 angka penting saja ya kan. Nah, 2 angka penting. Berarti kita hanya boleh mengambil 1 dan 4 aja. Ya sudah, kita ambil 2 angka penting saja, yaitu 1 dan 4. Tapi lihat, di belakang 4 adalah angka 7. 7 ini kan lebih besar dari 5, berarti harus kita bulatkan ke atas. Dan ke atas. Maka kalau 147,120 dibulatkan ke atas, menjadilah 150. Itu ya. Nah, tapi di sini masih 3 angka penting. Ya sudah, kita ubah ke dalam bentuk notasi ilmiah. Jadilah 1,5 kali 10 pangkat 2. Nah, angka pentingnya hanya ada 2 angka penting. Oke, cukup sekian video hari ini ya, video tentang angka penting. Nanti notasi ilmiah kita akan buat di video yang lain. Terima kasih sudah menonton. Jika ingin bertanya, silakan lewat kolom komentar. Sampai jumpa.